Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratmelia dari Lokal 3 MPIB ingin menjelaskan sedikit mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang konsep dasar filsafat. Filsafat adalah hasil pemikiran ahli-ahli filsafat atau filosof-filosof sepanjang zaman di seluruh dunia. Sejarah pemikiran filsafat yang amat panjang dibandingkan dengan sejarah ilmu pengetahuan telah memperkaya khazanah atau pembendaharaan ilmu filsafat. Sebagai ilmu tersendiri, filsafat tidak saja menarik minat dan perhatian para pemikir, tetapi bahkan filsafat telah amat banyak mempengaruhi perkembangan ke seluruh budaya umat manusia. Filsafat dalam artian adalah jalan yang ditempuh untuk memecahkan masalah, sedangkan pada pengertian kedua merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemecahan atau pembahasan masalah. Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah sepi dan terus melekat dengan masalah, baik sebagai individu dalam keluarga, masyarakat, dan negara maupun dalam masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan prinsip yang menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaahan serta menemukan tentang hakikat realitas. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah filsafat yang menyelubungi asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan. Ada 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi. 1. Apakah sumber pengetahuan itu? 2. Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan itu benar? Konsep dasar yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Socrates menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengendalikan akal budi. Eksistensi manusia merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Manusia merupakan makhluk fana yang kompleks dalam kehidupan yang singkat di dunia ini. Tujuan hidup seringkali dipertanyakannya. Aristoteles berpendapat dalam buku Nicomachean Ethics bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari eksistensi manusia, karena kebahagiaan merupakan hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Perdebatan tentang eksistensi manusia, tujuan hidup, merupakan bagian dari ilmu filsafat. Dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri dari bahasa Yunani filosophia yang terdiri dari 2 kata, yakni philos yang berarti cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Berikut pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada Socrates. Di sini Socrates menyebutkan
bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi. Di sini metode filsafat ada 3. Yang pertama, metode kritis. Metode kritis ini bersifat analisis istilah dan pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memberi metode ini dan memperlihatkan pertentangan dengan cara bertanya, berdialog, membedakan, dan membersihkan. Yang kedua, metode intuitif. Menggunakan cara intuitif dan pemakaian simbol-simbol untuk berusaha melaksanakan pembersihan intelektual bersama dengan penyucian moral sehingga tercapai suatu pemikiran yang jernih. Yang ketiga, metode skolastik. Metode skolastik bersifat sintesis deduktif. Artinya, metode ini memecahkan suatu persoalan dan analisis pengembangan atau pengambilan kesimpulan yang dimulai dari prinsip-prinsip umum, kemudian diimplementasikan ke hal-hal atau prinsip-prinsip khusus. Metode ini bertitik tolak dari definisi dan prinsip yang jelas lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Materi yang terakhir ada konsep idealisme, realisme, progresivisme, marxisme, dan totalitarianisme, serta desain pendidikannya masing-masing. 1. Konsep idealisme. Konsep idealisme dalam artian umum seperti paham atau keinginan yang sesuai dengan ideal atau pakamnya. Contoh sederhana dalam sebuah pekerjaan, ketika kita tidak menyukai pekerjaan itu dan akhirnya memilih mundur karena tidak sesuai dengan idealisme kita. Desain pendidikannya adalah mengembangkan individu sebagai pribadi yang terbatas dan ia mampu berbuat selaras dengan suatu kehidupan yang mulia. Kedua, konsep progresivisme. Progres seperti yang kita ketahui yang artinya proses, adalah sebuah paham filsafat yang lahir sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuannya yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan tertentu. Yang ketiga, konsep dasar Marxisme. Konsep dasar Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang ditulis oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Yang terakhir ada konsep totalitarianisme. Sebuah konsep untuk sebuah bentuk pemerintahan atau sistem politik yang menghalangi adanya pihak oposisi, membatasi oposisi seseorang individu terhadap suatu negara beserta segala tuduhannya, dan melaksanakan kendali terhadap kehidupan publik warga negaranya dengan tingkat sangat tinggi. Totalitarisme sering dianggap sebagai bentuk otoritarianisme. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.